Pada tutorial kedua kita lanjutkan pada tutorial pertama. Kalian sudah berhasil membuat mapping seperti ini file-filenya, sehingga di folder my web kalian jadinya seperti ini. Memang banyak, tetapi di sini untuk ubah-ubahnya lebih mudah karena filenya sudah dipisahkan satu persatu seperti ini. Oke, langkah pertama ini di sini kita membuat menu navigasinya sesuai dengan menu navigasi SMK Negeri 3 Maumere ya. Di sini kita buat dulu tanda tanya, ini namanya script PHP ya. Kita buat proses, kita buat menu, kita kasih default menunya adalah home. Jika asset sget, ini bukan s ya tapi dolar ya, dolar menu, maka menunya akan menjadi sget menu. Oke, di save. Oke, ini kita reload saja. Oke, setelah itu kita ganti untuk bagian navigasinya, kan navbar namanya ini, navbar nih. Kalau kontaknya ini kalian mau ganti memang, tapi itu sabar dulu, itu nanti saat kita bagian pengisian data. Ini kita masih membuat. Oke, langsung saja kita buat dia punya kontaknya ini. Oke. Di sini kita ke kontak. Di sini kita lihat paling pertama kan head tidak perlu kita edit, kita langsung ke top bar. Top bar ini yang ini paling atas. Oke, top bar. Oke, ini kan ada tulisan our office, di sini juga ada tulisan our office kan. Ini kita bisa ganti dengan kita bisa ganti dengan alamat. Oke, misalnya Jalan Jenderal Sudirman. Oke, Maumere, gitu saja, jangan terlalu panjang-panjang. Ini kan contoh. Reload. Ini sekarang kita ke emailnya kita ganti dengan email SMK Negeri 3 Maumere, smkn3mov@gmail.com. Save. Sekarang kita reload. Sekarang kita balik ke yang ini, kita ganti dengan Facebook saja, Facebook atau YouTube saja. YouTube-nya SMK Negeri 3 Maumere. Yang ini kita ganti dengan pas ini kayaknya. Sorry. Save. Kemudian kita reload. Sudah gini saja cukup. Untuk kontaknya ini sudah ada seperti ini, pas. Sekarang kita masuk ke bagian ininya, bagian menunya. Oke, ini kita matikan saja juga baik. Menunya ini adalah navbar. Kalian bisa lihat di file index itu adalah navbar. Jadi kita buka file navbar sekarang. Navbar. Oke. Ini ada home, about, service, product kan. Ada page. Kita buka website SMK Negeri 3 Maumere. Kita lihat contoh, sebagai contoh saja untuk kita buatnya. Untuk menu-menunya apa saja yang perlu kita buat. Ada beranda, profil, galeri, berita, member, link, login. Terlalu banyak ya. Kita cukup beranda, profil. Oke, kita ikuti yang saja Pak punya saja. Di sini beranda atau home saja. Home. Kemudian tentang kaminya kita pakai ada turunan. Kita copy yang ini. Cut. Kasih pindah di atas. Ini kita pakai tentang kami. Nah, ini kita taruh ada visi misi. Di sini ada sejarah. Ada struktur organisasi atau apa, sejarah, struktur organisasi. Oke, 3 saja, hapus yang keempat. Save. Sekarang kita lihat tampilannya yang di sini. Ini tentang kami. Yang ini kita ganti sudah. Ada
berita, dan kontak saja. Berita dan galeri. Oke. Ini berita, galeri. Hapus yang terakhir. Save. Yang di bawah kontak ini juga kita, saya lihat dulu. Oh, kita ganti dengan kontak. Oke, save. Kita save. Sekarang kita reload di sini. Nah, ini halaman kita sudah ada banyak ya. Oke, sekarang kita sudah buat untuk navigasinya. Ini pet shop ini kita juga ganti saja. Kita ganti dengan SMKN 3 mov. Disingkat saja, save. Oke, ini logo ini juga kita ganti. Nanti baru saya akan ajarkan cara penggunaan logo sehingga yang ini yang kalian lihat di sini ada kayak ini disebut dengan icon. Jadi kita hapus ikonnya, tidak perlu pakai icon, hapus saja. Save. Sekarang kita reload. Nah, ini SMK Negeri 3 mov. Oke, ada tentang kami, berita, galeri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bannernya. Kita lihat dulu di sini di indeksnya yang di bawah hero. Oke, di hero. Oke, kita buka di file hero. Ini SMK Negeri 3 Maumere Max. Kita bisa, ini SMK Negeri 3 Maumere. Kita tulis di sini visi. Oke, ini nanti kita ganti dengan visi. Tugas kalian adalah ganti ini dengan visi SMK 3 Maumere ya. Ini baca selengkapnya. Oke, save. Reload. Oke. Baca selengkapnya. Ini kita lihat putar video. Putar video. Save. Kita reload. Oke. Sekarang kita kembali ke file navbar tadi. Kita lihat ketika saya klik home kan masih error kan. Nah, ini yang harus kita buat untuk navigasinya. Karena di sini indeks HTML, kita harus ganti home ini adalah indeks.html ini titik php tanda tanya menu sama dengan home. Save. Sekarang kita kembali ke sini, kita reload. Saya klik. Nah, ini tidak terjadi apa-apa kan? Dia tetap di halaman, dia sudah aman karena dia sudah mengarahkan ke halaman index.php untuk menu home. Sekarang di tentang kami, visi misi juga belum jadi. Nah, kita ganti, itu masih price tadi. Ini kalian lihat ada tulisan price. Pada saat saya klik di visi misi dia masuk di price. Sedangkan file price-nya kan tidak ada. Nah, sekarang kita buat file price-nya. Kita ganti ini dengan visi ini index.php tanda tanya menu sama dengan visi misi. Saya tidak ikut tulisannya ini sebenarnya karena kalau menu itu tidak boleh mengandung spasi. Jadi ini kita pakai visi ya. Visi misi, save. Sekarang kita reload. Saya klik visi misi. Dia masuk ke menu visi misi kan, di halaman indeks tapi di menu visi misi. Oke. Yang ini tinggal kita ganti-ganti saja. Kita copy saja ini, taruh hapus di ref-nya ini. Kita ganti dengan sejarah. Struktur organisasi kita ganti dengan struktur, tidak boleh pakai spasi ya. Organisasi. Save. Oke. Sekarang kita reload. Oke. Ini kita ganti sejarah, struktur organisasi, beritanya belum ya. Itu pun juga dengan berita, kita hapus yang bagian ini, kita ganti dengan berita. Yang ini juga sama, kita ganti dengan galeri. Kemudian yang kontak ini juga sama, kita hapus. Kontak ini juga sama, kontak. Oke, save. Sekarang kita reload. Oke. Ini berita juga dia masuk di berita, galeri juga dia masuk di galeri, kontak. Nah, tapi di sini dia masih sama semua ini. Ini kalian lihat. Sama semua ini. Sama semua ini.
mau halaman visi misi juga isinya sama. Nah sekarang kita belajar bagaimana supaya setiap halaman itu berbeda isinya, karena namanya website itu pasti beda antara isi setiap halaman ini. Oke, sekarang kita langsung saja. Kalau untuk halaman home, sekarang kita ke menu, kita ke file index. Nah untuk halaman-halaman selain home semuanya akan tampil. Kalau halaman home ini akan tampil semua, halaman home ini tampil semua, produk, testimoni, blog, footernya muncul semua. Tetapi kalau halaman lain tidak. Jadi kita ganti saja bagian yang about ini, kita ganti dengan menu titik php. Artinya nanti menu mana yang ditampilkan gitu. Misalnya coba saya klik di sini home, ini error kan, dia tidak ada home-nya ya, karena home-nya saya belum buat. Nah sedangkan yang lain ini saya buat pakai pengecualian jika menu sama dengan home. Oke, ini saya copy, ini juga sama, produk ini juga sama, ini home, ini juga sama, home, ini juga sama. Kemudian footernya tetap ya, karena di setiap halaman tuh punya footer. Save. Sekarang kita reload, kita lihat di home, kan lengkap nih semua nih, hanya tidak ada yang ini tadi kan, yang bagian ini tadi kan. Nah sekarang kita ke visi misi, ini tidak muncul semua kan, hanya muncul ini ya. Ini juga kita buat untuk halaman ini juga, untuk halaman hero ini juga hanya di home saja yang ada bannernya. Save, kita reload. Nah ini, jadi dia hanya ada ini saja, hanya ada ini saja home. Kalau di home lengkap semua, tetapi kalau di visi misi ini tidak ada isinya ya. Oke, visi misi sejarah berita. Visi misi ini kita kenapa di sini error home, ini error karena kita belum buat home-nya. Nah sekarang kita bisa ambil dari file about ini, tapi sebelumnya kita buat folder baru namanya halaman. Oke, about ini kita pindahkan ke dalam halaman about ini. Oke, kita pindahkan dia ke halaman, kemudian kita klik, kita save as dia, kasih nama home.php, save. Sekarang kita reload. Nah ini masih error ya, karena memang kita aturnya masih salah di indeks ini kan, tadi kita taruh di dalam folder halaman kan untuk menunya ini. Jadi kita aja halaman garing menu, save. Sekarang kita reload home. Ini salah, halaman. Save. Dan kita reload. Nah ini sudah muncul kan, ini. Nah sekarang kita ke visi misi, error kan belum ada. Nah sekarang kita copy saja yang home ini, kita save as, kita beri nama dengan file visi underscore misi. Tadi kita beri nama filenya seperti itu kan, visi misi. Sekarang kita reload di visi misi. Nah ini sudah muncul visi misinya, nanti halaman ini. Kalau kalian mau ganti, kalian tinggal ganti about us dengan tentang kami, baru taruh di sini visi misi. Save. Save. Oke, reload. Nah ini sudah, tinggal kita ganti saja di visinya apa, misinya apa. Ini or mission or vision, misi. Jadi ini kita bisa ganti ini visi ini misi. Kemudian kita isinya, untuk visinya kita taruh di sini,
Untuk misinya kita taruh di sini. Oke, itu tugas kalian, tambahkan visinya taruh di sini, misinya taruh di sini. Reload. Sedangkan yang bagian atas ini tidak perlu, kita bisa hapus saja. Ini yang ini H4 nih, judul ini kita hapus saja. Save. Sekarang kita reload. Nah ini visi misi, oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita ke halaman sejarah. Sejarahnya juga masih kosong, cara sama seperti visi tadi. Ini kita tinggal file, save as, kita kasih nama sejarah.php, save. Kita ganti ini dengan sejarah, save. Kita reload. Nah ini sejarah. Kalau misalnya dibuat terpisah begini, kita bisa ganti modelnya dengan kita hapus saja bagian ini. Ini kita tidak perlu. Div ini kita ganti, hapus saja bagian ini. Ini juga hapus. Save. Sekarang kita reload. Nah ini, sehingga dia akan jadi sejarah. Nanti yang ini tugas kalian ganti dengan sejarah sekolah. Oke. Begitupun juga dengan halaman struktur organisasi juga sama. Ini kalian tinggal file, save as, struktur organisasi .php. Sekarang kita reload. Kita ke struktur organisasi, sudah muncul tapi masih isinya sejarah kan. Nah, kalian bisa taruh di sini dengan struktur organisasi. Save. Reload. Nah, ini. Tinggal ganti ini dengan struktur organisasi, misalnya kepala sekolah siapa. Ini jangan sampai hilang ya. Ini ada P pembuka dan P penutup. P itu artinya paragraf. Kepala sekolahnya siapa dan lain-lain, silahkan kalian isi di sini. Ini siapa. Kalau mau buat yang berikutnya setelah kepala sekolah, misalnya wakil sekolah, kurikulum siapa, kalian tinggal reload. Nah, diisi siapa, taruh di sini saja. Ingat, bukan di luar ya, di dalam sini, di dalam P. P ini menandakan paragraf, jadi paragraf 1, paragraf 2. Kalian mau tambah lagi yang lain, misalnya bagian humas. Save. Reload. Nah, ini. Dan seterusnya, tinggal kalian tambahkan saja untuk strukturnya. Untuk beritanya, di sini kita bisa menggunakan model blok. Kita bisa ke pet shop, kita ke blok. Mana blok di sini? Nah, kita mau pakai model yang seperti ini ya untuk berita. Untuk berita kita mau pakai yang model seperti ini. Ini kan biasanya berita-berita di website ternama kan biasanya seperti ini kan modelnya kan. Nah, ini kalian bisa pakai caranya. Kalian bisa klik kanan di blok, edit. Kalian bisa ke bagian menu isinya, kontainer. Nah, ini kalian bisa copy dari sini sampai di ini, kalian bisa copy. Nah, ini kalian bisa copy dari sini sampai di sini. Ini kontainer P5 sekarang, atau kita copy sekalian dengan kontainernya saja. Ini copy ini. Terus jadi ini kalian perlu sampai di blok N X. Lalu kalian bisa taruh di ini, sabar ya, ini saya save as dulu, dikasih nama berita.php, lalu saya ganti isinya. Oke, saya ganti semua isinya dengan ini. Save. Reload. Kita ke SMK kita punya tadi. Nah, ini sudah sama seperti yang ini, hanya bedanya adalah kalau yang ini kalian lihat ada yang seperti ini ya. Coba saya lihat dulu di bagian indeksnya. Nah, hero ini kita bisa taruh di sini saja supaya dia jangan mengganggu ya. Ctrl X. Saya buka begini, saya ganti di gini saja. If menu sama dengan home, buka kurung spasial. Ini saya tutup di bawah. Save. Oke, reload. Nah, ini ada kesalahan ya.
Sabar. Yang ini tidak perlu ya. Save, reload. Nah ini supaya tidak ada gambar-gambar yang tadi itu. Kalian bisa lihat di visi misi juga sudah tidak ada lagi gambar-gambar yang ini. Ini juga kita bisa hilangkan yang ini dengan cara kita pindahkan yang tadi saya taruh di sebelah di bawah ini, kita pindahkan kayak kita hapus, kemudian copy saja yang dari sini ini, copy ini home ini, taruh di servisnya juga kita pakai ini, kemudian kita paste di sini tapi kita ganti isinya dengan penutup. Yang di home produk ini juga sama, kita pakai ini, kemudian di bagian setelah produknya kita tutup. Nah ini kita bisa hapus yang bagian ini juga baik. Ini juga sama, yang testimonialnya juga sama, kita tutup di bawah sini. Save. Bagian home blog di ini juga sama, paste, kita taruh di bawah sini, tutup. Kalau kalian mau hapus yang ini juga baik, supaya jangan bikin bingung, tidak masalah ya. Ini iya, di save, reload. Nah ini kalian lihat sudah rapi kan, tampilannya sudah seperti website. Nah ini terlalu banyak data di dalam ini, nanti baru pada tutorial selanjutnya baru Pak akan kasih. Di galeri ini kita isi galeri, kita bisa ke pet shop tadi ini yang ada di dalam my web, di dalam pet shop tadi kita bisa lihat di sini ada galeri tidak ya. Atau kita bisa cek, kita klik salah satu, kita buka di service, produk, pack. Oh ya sorry, untuk galeri kita bisa lihat di galeri. Sabar, galeri ini sudah dibuat sebelumnya ya. Kita ke pet shop tadi, ke my web, di sini kan ada galeri kalau tidak salah. Oh tidak ada. Nah kita bisa lihat di indeks saja, indeks, klik kanan, edit, kita ke galeri, Ctrl F, galeri, pakai Y ya, atau galeri. Sabar, kita buka dulu, saya lihat dulu mungkin ada tampilan yang bisa. Ini kita bisa pakai yang ini, yang tampilan kayak begini sebagai galerinya kita. Tampilan kayak gini kita bisa pakai sebagai galeri untuk tampilkan foto-foto atau daftar. Oh ini bisa daftar guru juga bisa. Oke. Galerinya, untuk galerinya nanti saya akan buat videonya khusus untuk galerinya sendiri. Jadi kita baru bisa buat berita, visi misi. Ini tugas kalian ganti isi sesuai dengan website sekolah yang ini ya. Ini semua. Oke, sekian tutorial untuk yang pembuatan menu atau menu navigasi dengan isinya. Oke, sekian.